Aryani. Kulihat gigi membawa palem. Selamat pagi, berkah dalam. Ya, Suster, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kita duduk bersama di dalam Zoom pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berwebinar. Kita akan bersama-sama sharing dengan webinar yang bertajuk Membangun Sinergi Antara Sekolah, Orang Tua, dan Siswa. Seandainya kita mendengar kata sinergi, pasti kita akan terlintas di pikiran kita bahwa sinergi ini merupakan kegiatan penggabungan. Dan di sini yang perlu kita lihat bahwa penggabungan ini tidak hanya sekedar penggabungan, tetapi diharapkan bisa memiliki pengaruh yang besar, pengaruh yang kuat. Dan di sini karena sinergi ini antara sekolah, orang tua, dan siswa, maka harapan dari webinar pada pagi hari ini, kita semua dalam pendidikan di Tarakanita khususnya, memiliki penggabungan yang luar biasa, terlebih bagi anak-anak yang dipercayakan pada Tuhan kepada kita, baik sebagai orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah. Dan bersama kita sudah duduk Bapak Dr. R. Budi Sarwono, MA. Selamat pagi, salam kenal Bapak. Selamat pagi, salam kenal Ibu. Ya. Pada kesempatan ini terima kasih sebelumnya kami haturkan pada Bapak karena bersedia untuk duduk bersama kami, untuk membantu kami, mendampingi kami dalam proses webinar pada pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka sebelum webinar ini kita mulai dan waktu sepenuhnya kami sampaikan, kami haturkan kepada Bapak Budi, akan kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae ataupun daftar riwayat hidup dari Bapak Budi Sarwono. Bapak Budi lahir di Borobudur, Magelang, tanggal 21 November 1968, dan pada saat ini beliau bertempat tinggal di Jalan Soro Sutan nomor 67, Umbul Harjo, Yogyakarta. Riwayat pendidikan dari Bapak Budi, SD merupakan lulusan SDN 1 Borobudur Magelang tahun 1974 sampai 1980. Kemudian SMP Negeri 1 Sawangan Magelang di tahun 1980 sampai 1983. Kemudian lulusan SPG Vanlit Muntilan Magelang tentang tahun 1983 sampai 1986. Kemudian kuliah di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Sanata Dharma dengan program minor bimbingan konseling di tahun 1987 sampai 1992. Kemudian lanjut di Pasca Sarjana Psikologi UGM dengan minat utama Psikologi Klinis di tahun 2009 dan Doktor Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Bapak Budi juga memiliki banyak sertifikat penghargaan yang sangat luar biasa, di antaranya adalah International Certified Hypnotherapist Banyan Hypnosis Center California di tahun 2006, kemudian International Certified Timeline Therapist Practitioner TM di tahun 2008, kemudian Certified Five Part Partitioner di tahun 2006, lalu International Seven Part Teacher Certified di tahun 2006, kemudian yang terakhir di Certified Hypnotherapist Trainer Indonesia Board of Hypnotherapy di tahun 2007. Lalu untuk riwayat kerjaan pernah menjadi seorang jurnalis di tahun 1998 sampai 2007,
penulis lepas di media massa, dan dosen di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Beliau juga mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan karya tesis dengan makalah publikasi terbaik di Fakultas Psikologi UGM di tahun 2013 dengan judul Dinamika Psikologis Pasien Psikosis Fase Awal dalam proses reintegrasi dengan masyarakat dalam konteks budaya Jawa. Dan terakhir, Bapak Budi juga memiliki karya buku yang luar biasa, yaitu yang pertama, Hipnokonseling Merangkai Kembali Sayap-Sayap Patah Pendidikan Kita, terbitan Kanisius di tahun 2011. Dan yang kedua adalah Melawan Candu di tahun 2014. Dengan melihat kurikulum vitae yang sangat luar biasa ini, sungguh bersyukur kami bisa menghadirkan Bapak Budi di tempat ini, dan supaya tidak terlalu lama, panjang lebar kami berbicara, untuk waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Bapak Budi. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Iya, yeah. Ini Bapak Budi, orang yang sejak kelas 1 SD kita sudah menyebut namanya dan belum pernah ketemu, dan pagi ini kita ketemu, yang dulu disebut ini Budi dan sekarang juga masih Budi. Pagi hari ini Bapak Ibu Suster, saya tidak memberi kuliah tetapi akan memberikan sharing, lebih banyak sharing apa yang pernah saya ketahui, apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah saya alami, sehingga mudah-mudahan sharing ini bisa membuka perspektif, melebarkan kesadaran kita tentang pendidikan, lalu kita bisa mengolahnya dengan baik bersama Tri Pusat Pendidikan. Baik, saya izinkan untuk share screen. Apakah screen-nya sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak Budi. Oke, baik. Ini soal pelajaran kalau Bapak Ibu belajar di SPG atau belajar di IKIP atau di FKIP, pasti Tri Pusat Pendidikan ini bukan konsep yang baru. Tetapi bagi Bapak Ibu orang tua yang mungkin tidak dengan disiplin keguruan, mungkin Tri Pusat Pendidikan ini menjadi informasi yang baru. Maka bagi Bapak Ibu yang sudah lama mengenal Tri Pusat ini, mari kita perdalam dalam sharing kali ini. Untuk Bapak Ibu yang masih asing dengan konsep Tri Pusat ini, mudah-mudahan ini bisa membawa pemahaman yang baru. Hari ini saya akan berbicara tentang 3 hal. 3 hal itu adalah lingkungan yang melingkupi anak-anak kita. Anak-anak kita, atau kalau di sekolah disebut siswa, kalau di keluarga anak, itu lingkungannya ada 3. 1 keluarga, 2 sekolah, 3 masyarakat. Inilah yang mempengaruhi perkembangan anak kita, diakui atau ditolak, diamini atau tidak. 3 lingkungan sekolah inilah, 3 lingkungan anak inilah yang mempengaruhi perkembangan anak-anak kita. Yang pertama adalah Bapak Ibu, keluarga itu punya tugas khusus
yang keluarga itu adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan utama untuk anak kita. Ketika dia lahir, yang dijumpai, membantu mereka adalah keluarga. Terutama ibu, lalu bapak, lalu kakak adik, lalu keluarga besar. Keluarga dengan demikian mempunyai tugas yang ringan untuk mengembangkan anak-anak ini, yaitu mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik karakter mereka, mendidik budi pekerti mereka, mengembangkan bakat minat mereka, dan seterusnya. Dan banyak hal yang harus dilakukan oleh keluarga, oleh orang tua itu yang tidak tergantikan oleh lingkungan yang lain. Mengasuh, memelihara, melindungi itu nyaris tidak tergantikan oleh lingkungan yang lain. Yang kedua, lingkungan anak, yang kedua adalah sekolah. Tugasnya adalah mengembangkan anak. Tetapi terutama adalah soal intelektualitas mereka, lalu melatih, mendidik, mengembangkan, dan mempersiapkan masa depan mereka dengan ilmu pengetahuan. Jadi sekolah mengambil bagian pada porsi yang tidak terlalu besar. Yang mendapatkan bertanggung jawab dalam porsi yang besar adalah keluarga atau orang tua. Lalu lingkungan pendidikan siswa yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat ini juga punya tugas, yaitu menyediakan lingkungan yang baik bagi anak-anak, kemudian mengenalkan kebudayaan, mengenalkan adat istiadat kepada anak. Ini merupakan tugas di masyarakat. Nah, dari slide ini kita paham bahwa pendidik pertama dan utama adalah orang tua. Nanti kita akan berikutnya kita akan menyoroti soal sekolah, kemudian berikutnya lagi nanti masyarakat harus seperti apa, tapi tidak terlalu bisa kita harapkan masyarakat harus seperti apa. Kemudian bagian yang terakhir nanti kita akan bicara bagaimana siswa itu sendiri. Ini adalah semesta pembicaraan kita pagi hari ini, Bapak Ibu Suster. Saya akan segera mulai dengan membahas lingkungan pendidikan anak yang pertama, yaitu keluarga. Bapak Ibu, keluarga adalah lingkungan pendidikan yang paling utama yang harus memberikan dasar-dasar pendidikan bagi anak-anak kita. Ini yang tidak sederhana. Karena apa? Karena kita tidak pernah mengenal sekolah orang tua. Kebanyakan dari kita menjadi orang tua ya karena sudah berumur, lalu menikah, lalu mempunyai anak, dan kita harus mendidik anak, dan kebanyakan dari kita tidak mempunyai bekal dalam mendidik mereka. Padahal kita ini adalah bagian dari lingkungan pendidikan yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar karena kita harus memberikan dasar. Harus memberikan dasar bagi anak-anak kita, bagi terbentuknya budi pekerti anak-anak kita. Ini yang kemudian sering tidak kita sadari, kita bingung bagaimana menjadi orang tua, dan seterusnya. Maka kelas-kelas parenting semacam ini menjadi penting untuk mengingatkan kembali, untuk menyegarkan apa yang mesti kita lakukan sebagai orang tua. Nah,
saya langsung menuju kepada persoalan namanya. Di lingkungan kita beberapa waktu yang lalu sampai dengan detik ini ada fenomena ini, gambar yang ini menunjukkan anak itu ada di tengah, kemudian orang tua itu yang melingkupi lingkungan pertama bagi anak, kemudian sekolah dan masyarakat itu ada di lapis berikutnya, di lapis ketiga. Ini dilihat dari tingkatan tanggung jawab yang harus diemban oleh masing-masing. Nah, saya beberapa tahun yang lalu, mungkin 8 tahun yang lalu, membuat penelitian tentang klideh yang kita tidak asing. Fenomena klideh itu sering terjadi di lingkungan kita, di sekolah-sekolah kita. Nah, kemudian saya sampai pada data-data anak-anak yang pada waktu itu menunggu untuk disidang. Anak-anak pelaku klideh yang menunggu di sidang. Nah, di sana terdapat data yang menurut saya bisa menunjukkan betapa pentingnya keluarga. Yang pertama, anak-anak pelaku klideh itu kebanyakan berasal dari keluarga dengan yang rentan, keluarga yang tekanan ketahanannya lemah. Sebagian dari mereka, angka-angkanya ada di penelitian saya, cuman tidak saya cantumkan di sini. Sebagian dari mereka adalah anak-anak yang diasuh oleh keluarga yang mengalami long distance relationship. Bapaknya di mana, ibunya di mana, anaknya di Jogja. Sebagian dari mereka adalah berasal dari keluarga yang bercerai. Karena sebuah sebab tertentu, maka mereka bercerai. Sebagian di antaranya adalah anak-anak yang diasuh oleh saudara. Saudara itu bisa pakde, bule, bude, om, kakek, nenek. Dan inilah wajah klideh yang ada di Jogja, itu kira-kira seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan remaja klideh itu berasal dari keluarga-keluarga yang seperti ini. Ini ada angkanya. Ada. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua atau kondisi orang tua, relasi orang tua itu menjadi bagian yang penting bagi perkembangan kepribadian anak, bagi perkembangan budi pekerti anak, mental anak, moral anak. Meskipun di situ di klideh itu ada aspek-aspek politisnya yang saya temukan, ada aspek yang lain yang saya temukan, tetapi kalau saya fokus kepada kondisi keluarga, potretnya seperti ini, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, hingga Yogyakarta beberapa tahun yang lalu itu menyusun draft Perda Ketahanan Keluarga. Saya menjadi salah satu orang yang diusulkan tetapi tidak terpilih untuk menjadi penyusun Raperda Ketahanan Keluarga di Jogja. Lalu kelompok lain yang lebih dipercaya untuk menyusun itu. Saya tidak tahu kelanjutannya, tetapi itu Perda Ketahanan Keluarga itu muncul karena begitu maraknya fenomena klideh. Dan fenomena klideh di Jogja itu relate dengan ketahanan keluarga yang lemah. Bapak Ibu yang mengalami long distance relationship
mereka yang bercerai atau anak-anak yang diasuh oleh keluarga, oleh saudaranya. Nah, ini potretnya semacam ini. Maka mudah-mudahan slide ini menyadarkan bahwa oke, kalau anak kita itu melakukan kenakalan-kenakalan, kemungkinan salah satu kemungkinannya adalah karena faktor dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita bersama, lalu tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan masyarakat, menyalahkan kota, menyalahkan perda, menyalahkan sekolah, menyalahkan apapun. Mari kita masuk ke dalam diri kita, kemudian mencoba melihat apakah kalau anak saya nakal itu di rumah sudah cukup saya bekali dengan kasih sayang, dengan cinta kasih dan nah, datanya semacam ini. Data yang bukan dalam penelitian saya kurang lebih 7 atau 6 tahun yang lalu. Nah, saya sebetulnya slide ini Bapak Ibu hanya untuk warning saja. Hanya untuk warning saja, sebuah keluarga kalau sudah saling merendahkan satu sama lain, itu sudah berada di ambang perceraian. Ada seorang Gottman namanya, seorang psikolog perkawinan, dia membuat The Mathematics of Divorce. Jadi divorce itu bisa dimatematika-kan karena dia ahli matematika sekaligus ahli psikologi, lalu dia membuat hitung-hitungan. Mathematics of Divorce itu dalam 1 menit itu sebuah pasangan yang direkam itu berapa kali melakukan defensif, mempunyai sikap defensif, berapa kali masing-masing baik laki-laki atau perempuannya itu bersikap stonewalling, ngeyel, apa jenenge stonewalling itu angel dikandani gitu ya. Kemudian berapa kali dia saling mencela satu sama lain, dan berapa kali mereka saling merendahkan, dan dibuat satu software untuk memasukkan kata-kata yang defensif, kata-kata yang stonewalling, yang stubborn, keras kepala itu, lalu kata-kata yang saling mencela, kata-kata yang saling merendahkan. Nah, ternyata Bapak Ibu, perceraian itu bisa diramalkan oleh Gottman. Dan kalau sebuah pasangan paling merendahkan satu sama lain, yang laki-laki merendahkan perempuan, yang perempuan merendahkan laki-laki, ini mereka sudah berada di ambang perceraian. Itu ilmu pengetahuan yang bicara begitu, dan ada penelitiannya, ada softwarenya, bisa mengakses dengan kata kunci Gottman. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, keluarga, pasangan, pasutri, mesti harus berefleksi, harus berhati-hati, karena pasangan itu sudah berada pada ambang perceraian yang nantinya akan membangun generasi kelitih, generasi yang frustrasi, generasi yang sedih hati, generasi yang tidak tahu harus ngapain, lalu iseng bergabung dengan kelompok yang salah, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Jadi yang nomor 4, saling merendahkan, betul-betul mari kita renungkan apakah di dalam relasi kita dengan pasangan, orang tua, sudah sampai pada titik saling merendahkan. Kalau iya, mari kita benahi supaya kita tidak membangun generasi yang pincang, generasi yang tuli, generasi yang buta, yang tidak memahami lingkungan sekitar. Nah, ini kemudian mari kita bangun
ketahanan keluarga. Kalau sudah paling merendahkan, oke, carilah terapis yang ahli di bidangnya. Kemudian kalau sudah selesai, kita pelan-pelan membangun ketahanan keluarga, menjadi orang tua yang matang secara psikologis, matang secara sosial, matang secara ekonomis, karena menurut saya pribadi perkawinan adalah penyesuaian seumur hidup. Setiap waktu, setiap saat, relasi itu harus mengalami persesuaian dan tidak pernah berhenti sampai kapan. Dan perceraian adalah kegagalan dalam menerima pasangan apa adanya. Nah, anak-anak, untuk menciptakan generasi yang baik, kita hanya bisa berharap dari sebuah ketahanan yang disebut ketahanan keluarga. Mari kita ciptakan secara psikologis kita matang, secara sosial matang, dan ekonomi ini yang sering membuat banyak persoalan. Ketidakmatangan ekonomis, menikah tetapi belum matang secara ekonomis, ini sering membawa masalah yang berlarut. Ini keluarga, Bapak Ibu. Saya yang bagian pertama berbicara tentang keluarga. Sekarang break state dulu, saya akan berbicara tentang sekolah. Mari kita sekarang bicara sekolah. SD persiapan negeri, di mana itu? Di luar Jawa ini. Bapak Ibu, kalau panjenengan sadari sebetulnya pendidikan itu yang utama dan terutama adalah orang tua. Tetapi kemudian pemerintah melalui Undang-Undang Sisdiknas itu mengatakan bahwa pemerintah menerjemahkan dari Undang-Undang Dasar 45, di UUD 45 itu dikatakan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Lalu ada wajib belajar. Lalu apa yang diambil alih oleh pemerintah melalui sekolah adalah aspek kognitif, aspek afektif. Kognitif itu aspek pikiran anak, aspek afektif itu perasaan anak, aspek psikomotorik itu keterampilan anak. Itu yang menjadi yang diambil, tanggung jawab yang diambil oleh pemerintah. Sebetulnya Bapak Ibu, untuk menyelesaikan pendidikan dasar itu murni tanggung jawab pemerintah. Menurut undang-undang. Pemerintah sudah menuliskan dalam undang-undang maupun undang-undang dasar maupun undang-undang Sisdiknas, katakan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pendidikan generasi muda. Maka semua anak harus belajar, wajib belajar. Tetapi sebetulnya negara tidak mencukupi sumber dayanya, tidak mencukupi tenaganya, tidak mencukupi metodenya, dan seterusnya. Maka pemerintah mengundang swasta. Jadi swasta untuk pendidikan dasar dan menengah, sekolah-sekolah swasta itu sifatnya membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Sakjane pendidikan itu tanggung jawabnya pemerintah. Karena tidak mencukupi, pemerintah lalu mengundang swasta. Swasta, ayo aku dibantu untuk mencerdaskan masyarakat ini. Lalu penyelenggara pendidikan swasta itu datang, hadir, Bapak negara, saya punya gedung, saya punya guru, perkenankan kami menyelenggarakan pendidikan. Lalu
pendidikan di swasta maupun negeri itu sama. Yang tidak sama itu sumber daya keuangannya. Kalau negeri ya memang semua dari negara, tetapi kalau swasta itu dari masyarakat, atau dari orang tua, jelasnya begitu. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Swasta itu adalah sifatnya adalah membantu negara dalam menyelesaikan, mensukseskan pendidikan, merampungkan tugas dan tanggung jawab negara di dalam mendidik masyarakat. Swasta, sekolah swasta semua diatur oleh pemerintah, tidak berdiri sendiri. Aturan-aturan yang umum terjadi di sekolah negeri terjadi juga. Tidak ada perbedaan dalam aturan, tidak ada perbedaan dalam kurikulum. Perbedaannya hanya pada sumber daya keuangan, di mana negeri itu dari pemerintah dan dari APBN, kemudian kalau swasta itu dari masyarakat. Itu saja. Sehingga sekolah swasta ini sifatnya itu bukan bisnis. Di Indonesia tidak diperkenankan sekolah itu mempunyai visi bisnis yang keterlaluan, kemudian mengabaikan cita-cita pendidikan. Karena swasta itu sifatnya membantu pemerintah. Dan yang dibantu, aspek-aspek yang dibantu adalah mengembangkan kognitif, pemikiran anak-anak, lalu dunia afeksi, perasaan anak-anak, dan keterampilan anak-anak. Sekali lagi, sekolah tidak mengambil banyak dari tugas pendidikan. Sekali lagi, orang tua masih tetap menduduki yang paling penting bagi pendidikan. Nah, sekarang kita keluarga sudah, lalu kita sekolah, kita mencoba memahami anak-anak kita. Mari kita mencoba memahami anak-anak kita. Siapa mereka sebetulnya? Bapak Ibu, ada 4 hal yang penting yang ingin saya sharingkan untuk mencoba memahami anak-anak kita. Yang pertama, cara berpikir anak seperti apa mereka, kemudian emosi anak, gimana emosi mereka, lalu berkaitan dengan usia bermain mereka, dan bagaimana menggunakan imajinasi mereka. Ini 4 hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui, karena setiap hari Bapak Ibu, baik guru maupun orang tua, menemui anak setiap hari. Nah, cara berpikir itu, ini preview dulu, cara berpikir anak-anak kelas rendah, itu cara berpikirnya konkret. Anak-anak yang kelas tinggi, itu cara berpikirnya abstrak. Sudah mulai bisa berpikir abstrak. Itu ya. Kira-kira kelas 1 sampai dengan kelas 4 itu pikirannya masih konkret. Kalau kelas 5, 6 sudah mulai bisa diajak untuk berpikir abstrak. Kira-kira bagian ini berbicara semacam. Lalu emosinya. Emosi anak-anak kita itu dangkal, Bapak Ibu. Emosinya dangkal anak-anak itu. Ya, memang seperti itu. Kemudian mereka miskin kosakata untuk meluapkan emosinya. Nah, maka kalau terjadi perselisihan antara anak, ini yang saya alami, anak saya berselisih dengan anak orang lain di sekolah, lalu saya terlibat, ya, karena emosi anak itu dangkal, maka 1-2 hari berikutnya anak sudah bermain bersama. Sedangkan saya membutuhkan 4 kali Idul Fitri
untuk bisa bermain dengan orang tuanya. Karena apa? Semakin dewasa, emosi kita semakin dalam. Anak-anak itu emosinya lebih dangkal, mereka cepat lupa dan gampang memaafkan. Nah, orang tuanya ini bahayanya kalau orang tua terlibat dalam perselingkuhan anak. Yang berikutnya adalah soal imajinasi. Bapak Ibu, otak manusia itu filenya bentuknya JPG atau gambar. Maka berpikir dengan cara gambar itu sangat penting, dan anak kita pada usia anak-anak, usia SD ini imajinasinya masih sangat bagus. Mari kita kembangkan imajinasi mereka. Yang keempat, soal usia bermain, bahwa manusia itu ada yang menyebut homoludens. Homoludens itu maksudnya bermain. Maka marilah kita bermain-main dengan serius bersama anak, kita ciptakan ruang-ruang bermain secukupnya pada anak. Baik, saya akan membahas ini satu persatu, Bapak Ibu. Saya mulai dari cara berpikir. Tadi saya katakan di sini, cara berpikir anak-anak itu almost ya, sebagian besar itu mereka itu dengan cara berpikir yang konkret. Nah, kalau kelas tinggi itu sudah mulai ya menjelang remaja. Menjelang remaja itu kelas 5, kelas 6 gitu masih sudah bisa diajak untuk berpikir secara abstrak. Apakah itu berpikir konkret dan abstrak? Nah, ya, beri contoh. Kamu nakal. Itu konkret atau abstrak, Bapak Ibu. Kamu kurang ajar. Kamu tidak tahu diri. Kamu tidak tahu waktu. Kamu tidak bertanggung jawab. Kamu hebat. Kamu pinter. Kamu baik. Menurut Bapak Ibu, ini coba Bapak Ibu bisa menjawab di chat room. Yang sebelah kiri ini konkret atau abstrak? Abstrak. Abstrak. Oke, abstrak. Ini cara berpikir abstrak. Betul, yang sebelah kiri itu abstrak. Apakah anak-anak itu ngerti nakal itu apa sih? Kurang ajar gitu apa sih? Itu kan sebuah konsep. Kamu tidak tahu diri. Tahu diri itu apa sih? Kamu tidak tahu waktu. Waktu itu apa sih? Kamu tidak bertanggung jawab. Termasuk pujian-pujian. Kamu hebat, kamu pinter, kamu baik. Itu abstrak bagi anak. Nah, dan kita karena kita sudah tua, karena menjelang remaja, ketika kita remaja dulu kita sudah mencoba untuk sudah berlatih berpikir abstrak, maka ketika berkomunikasi dengan anak kita lupa bahwa kita sedang berkomunikasi dengan kelompok umur yang sedang berada pada taraf pemikiran yang konkret. Lalu kita kalau berkomunikasi dengan mereka dengan kata-kata yang sebelah kiri, kamu nakal, kamu kurang ajar, nggak tahu diri, kamu hebat, kamu pinter. Pinter itu apa sih? Itu nggak mudeng anak-anak kelas rendah. Kelas 1 sampai dengan kelas 4 itu kurang paham dengan apa yang disebut hebat, apa yang disebut baik. Kenapa ketika akan mengatakan, nak kamu hebat, tidak mengatakan kamu bisa menjadi contoh bagi orang lain, atau kamu pinter, top, kamu dapat nilai 10. Nilai 10 lebih konkret. Lalu menjadi contoh bagi orang lain itu lebih konkret. Nak, kamu baik. Itu abstrak. Lebih konkret, nak, hebat, kamu menolong temanmu. Kamu sudah menjadi penolong bagi temanmu. Itu lebih konkret.
Nah, kalau Bapak Ibu harus menyebutkan kata hebat, kata pinter, kata baik, berilah deskripsinya yang lebih konkret. Kamu hebat, bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kamu pinter, dapat nilai 10. Nah, ini baru paham anak-anak. Kamu nakal, nggak ngerti mereka. Kamu nakal ki opo gitu. Nah, lain halnya kalau disertai dengan penjabaran. Kamu nakal, kamu memukul temanmu sendiri. Kamu kurang ajar, kamu menentang bu gurumu. Kamu enggan berbagi, kamu tidak tahu diri, kamu enggan berbagi. Itu tidak berbagi itu lebih konkret bagi anak-anak. Kamu tidak tahu waktu, kamu ngegame melulu. Kamu tidak bertanggung jawab, kamu berani menerima hukuman. Bapak Ibu, mudah-mudahan ke depan kita lebih menyadari bahwa kita itu banyak terjebak pada penggunaan kalimat-kalimat yang konotasinya itu abstrak bagi anak-anak. Mari kita berpindah ke kanan, memberikan deskripsi bagi sebuah kata yang kita sampaikan kepada anak. Sehingga anak, terutama yang kelas 4, 3, 2, 1, itu bisa lebih konkret, lebih paham, lebih ngerti. Nah, perbedaannya apa sih? Berpikir abstrak dengan konkret itu. Kalau konkret itu real, bisa dilihat, bisa dipegang. Misalnya mata, hidung, telinga, tangan, ini kan real semua. Nah, ini berbicara dengan apa yang bisa dilihat, real. Kalau abstrak itu sudah menyangkut model berpikir yang tinggi, bicara soal teori, konsep-konsep, menghubungkan satu hal dengan yang lain. Seperti tadi contohnya, kamu nakal, kamu pinter, kamu hebat, itu adalah konsep-konsep yang membutuhkan deskripsi. Bagi anak, kalau Bapak Ibu berhenti pada kamu hebat, anak tidak akan memahami apa maksud dari komunikasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berhenti pada kamu pinter, maka anak-anak tidak akan paham apa. Karena itu adalah sebuah, pinter adalah sebuah konsep. Oke, berikutnya perbedaan anak kelas rendah dan anak kelas tinggi dalam hal cara berpikir. Kalau anak yang kelas rendah itu di sisi kiri, anak yang kelas tinggi, kelas 5, 6 gitu ya, 1 SMP itu di sebelah kanan. Anak-anak karena dia berpikir konkret, anak-anak yang kelas 1 sampai dengan kelas 4 itu sulit melakukan empati. Kelas 5, 6 sudah diajarkan untuk berempati kepada orang lain. Kemudian karena mereka masih berpikir abstrak, maka pikirannya simpel. Anak-anak ini pikirannya simpel. Mulai kelas 6, 5, 6 gitu pikirannya sudah mulai tidak simpel. Sudah berbelit sedikit. Anak-anak di kelas rendah karena mereka berpikir dengan cara yang konkret, maka dia belum bisa memecahkan masalah karena memecahkan masalah itu membutuhkan keterampilan abstraksi. Nah, tetapi anak-anak kita yang sudah kelas 5, kelas 6 sudah mulai bisa diajarkan bagaimana memecahkan masalah karena pelan-pelan pikiran mereka sudah menuju ke pikiran yang abstrak, lalu mereka sudah mempunyai bisa menciptakan abstraksi-abstraksi di dalam kepalanya, lalu membuat simulasi-simulasi di kepalanya, sehingga sudah mudah untuk diajarkan pemecahan masalah. Kemudian anak-anak kelas rendah tentu belum bisa diajak refleksi karena pikiran mereka konkret.
Sebaliknya anak-anak yang kelas 5 sampai kelas 6 itu sudah mulai bisa diajak untuk refleksi. Anak-anak yang berada di kelas rendah itu sering frustrasi dalam problem solving. Sedangkan anak-anak kelas 5, kelas 6 yang sudah mulai berpikir abstrak, mereka lebih banyak mempunyai resource dalam problem solving. Kalau anak-anak yang di kelas rendah itu belum banyak memiliki sumber daya untuk memecahkan masalah. Ini perbedaan. Jadi Bapak Ibu, baik itu Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu orang tua siswa, inilah kalau anak Anda kelas 1 sampai kelas 4 dan kelas 5 awal belum bisa berempati, itu sudah betul. Itu karena mereka masih berpikir konkret, sedang empati itu butuh abstrak. Kalau mereka pikirannya simpel, ya memang begitu. Dan mereka kalau belum bisa memecahkan masalah, dimaklumi. Karena memang begitu tingkat berpikir mereka, kalau diajak refleksi kok angel ya nggak bisa, memang anak-anak kelas rendah diajak untuk. Makaten, Bapak Ibu, ini soal bagaimana membedakan Bapak Ibu yang ada anaknya masih di kelas rendah 1-4, silahkan fokus diri. Bapak Ibu yang anaknya sudah mulai kelas 5, 6, yang abstraksinya sudah mulai muncul, silahkan mulai membimbing mereka supaya mereka bisa empati, bisa pikirannya lebih kompleks daripada sebelumnya, sudah bisa diajak untuk memecahkan masalah dan seterusnya. Ini bagian kanan itu untuk Bapak Ibu yang mengajar di kelas tinggi atau orang tua yang anaknya ada di kelas tinggi. Nah, ini adalah soal hati, bahasa kolbu, bahasa hati, bahasa rasa. Anak-anak kita, Bapak Ibu Suster, itu juga mengalami emosi seperti kita. Dia itu sering frustrasi juga, sering terkejut, sering takut, sering sedih, cemburu, cemas, marah, dan malu. Tetapi mereka ini tidak memiliki kosakata untuk menyatakan perasaannya. Ini masalahnya. Jadi perasaan anak-anak itu persis dengan kita yang sering cemas, marah, malu, cemburu, dan seterusnya. Hanya kita itu punya kata-kata untuk merumuskan, oh aku merasa cemas, oh aku terkejut, aku takut, aku sedih, dan seterusnya. Dan anak-anak kita ini tidak memiliki kosakata untuk merumuskan perasaannya. Maka mereka mengkomunikasikan perasaan dengan cara lain, dengan tantrum, dengan ngamuk, dengan menangis, dengan gedruk-gedruk, dan seterusnya. Itu adalah bahasa mereka. Bahasa mereka karena mereka nggak tahu ini rasanya opo. Saya itu merasa seperti ini, tapi ini apa? Itu dia nggak ngerti. Maka diungkapkanlah rasa itu dalam perilaku. Menangis, ngamuk, tantrum, dan seterusnya. Nah, orang tua kalau sering melalaikan emosi anak semacam itu, maka anak akan tidak dapat bersikap secara benar berperilaku dan berperilaku benar terhadap emosinya. Nah, maka penting di sini Bapak Ibu menunjukkan apa? Menunjukkan definisi dari emosi itu. Oh, nak, jadi apakah kamu sedang merasa sedih? Apakah kamu sedang merasa cemburu? Gitu. Itu penting, rumusan-rumusan itu penting karena anak nggak ngerti. Rumusannya apa? Ngerti rasane, ning ra ngerti jenenge lah piye coba. Nah, orang tua itu dan guru tentu saja
itu mesti melatih anak-anak untuk menamai emosi itu. Supaya apa? Mereka cerdas emosinya. Kalau sampai tua, sampai besar dia nggak tahu nama emosinya, ya namanya kecerdasan emosinya rendah. Dan ini terjadi tidak hanya pada anak-anak, di kalangan orang tua pun sering terjadi kecerdasan emosi yang rendah. Marah, tetapi tidak tahu namanya marah, tiba-tiba gelasnya pecah, piringnya terbang. Padahal itu namanya marah. Setelah piringnya terbang, gelasnya pecah, apakah dia tahu? Tetap tidak tahu. Tetap tahu namanya emosi itu apa. Padahal menamai emosi itu penting. Emosi itu disebut namanya itu sudah turun, Bapak Ibu. Aku marah, aku merasa marah itu ketika saya mengatakan kepada diri saya, aku merasa marah, itu kemarahan saya sudah turun 20%. Nah, anak-anak kita itu nggak ngerti namanya, maka kita harus memberitahu namanya ini, itu emosi itu namanya. Maka sebagai orang tua, sebagai guru, kita mesti mendengarkan emosi anak dan membantu mereka merumuskan emosi itu. Dan membantu mereka untuk bersikap secara benar. Apa nek wis banting gelas itu terus emosinya turun? Ya turun sebentar, tetapi dia tidak akan mereduksi emosi itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, cara mereduksi yang paling baik adalah dengan menyebut namanya. Aku cemburu, aku malu, aku merasa sedih, aku merasa takut. Nah, kosakata ini adalah bahasa kolbu, bahasa hati, bahasa rasa yang harus diajarkan terus-menerus kepada anak. Jika kita abai terhadap itu, maka anak-anak tidak akan memahami dunia rasa, maka dia dekat dengan depresi, kecemasan, apatis, hiperaktif, bisa membuat agresi, atau terlambat perkembangannya. Dan seterusnya. Banyak psikopatologi yang diakibatkan karena sebetulnya kita secara emosi, kecerdasan emosi rendah. Malu ya marah, kecewa ya marah ya marah, sedih ya marah, kan ada yang begitu. Nah, itu yang rendah, kecerdasan emosi yang rendah. Tentu pembangunan karakter seperti apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi tidak bisa kalau kita tidak menyentuh rasa, Bapak Ibu. Software manusia itu 3. Satu, pikir, software itu kelihatan ada, tapi tidak kelihatan. Seperti PowerPoint ini ada, tapi tidak kelihatan. Itu namanya software. Dan manusia ini hardware-nya. Software-nya apa? Software-nya 1, pikiran, 2, perasaan, 3, roh. Pikiran, perasaan, dan roh itu ada. Kita tidak bisa tunjuk. Ini pikiran, ini perasaan. Kita tidak pernah bisa. Tapi ada. Dan membangun karakter itu dimulai dari rohani. Kalau rohaninya baik, rasanya baik. Kalau rasanya baik, pikirnya baik. Kalau pikirnya baik, perilakunya baik. Kalau perilakunya baik, kebiasaannya baik. Kalau kebiasaannya baik, karakternya baik. Kalau karakternya baik, nasibnya baik. Jadi membangun karakter yang ke-6 ini bukan petunjuk dari sebuah program lalu outbound membangun karakter, boten saged. Membangun karakter itu mesti dari kebiasaan dari perilaku dari pikir dari rasa dari. Kalau rohnya baik, rasanya baik,
pikirnya baik, perilakunya baik, kebiasaannya baik, karakternya baik. Itu seterusnya. Jadi kita membangunnya dari dalam, bukan dengan program apa gitu, tidak pernah menunjukkan hasil. Anak-anak yang emosinya terdidik dengan baik itu lebih bahagia, lebih mampu mengekspresikan emosi dengan benar. Nek nesu yo tahu caranya marah, kalau malu ya bagaimana bisa mengekspresikan, lalu kalau kecewa ya bagaimana bisa mengekspresikan. Terus kalau terinfeksi sebuah emosi gitu mudah untuk kembali ke normal. Kadangkala orang yang saya temui, orang-orang yang saya jumpai itu kalau ada permasalahan itu seolah-olah permasalahannya itu lalu rasanya juga sedihnya itu abadi gitu. Misalnya ditinggal mati oleh orang yang dicintainya dan kesedihannya itu ikut abadi. Nah, itu pertanda bahwa emosinya tidak terdidik dengan baik. Karena anak-anak yang terdidik emosinya terdidik dengan baik itu kembali ke posisi normal dengan lebih cepat. Dia juga mampu memahami orang lain, friendly, dan menjadi anak yang independen. Maka sekali lagi, ajari anak-anak kita untuk mengenali dan memahami emosi supaya apa? Supaya empatinya tumbuh, Bapak Ibu. Ini pesan penting. Kalau kita mendidik emosi anak dengan baik, maka empatinya tumbuh. Kegagalan dalam menumbuhkan sikap empati pada anak itu karena absennya empati itu yang kalau kita melihat bullying, apatisme atau asosial, kemudian pelecehan seksual, sebabnya apa Bapak Ibu? Sebab terbesar dari penelitian-penelitian yang dilakukan di bidang psikologi adalah karena absennya empati. Jadi ketiadaan empati, anak-anak yang tidak empati itu lebih gampang membuli orang, lebih gampang melakukan pelecehan seksual, lebih gampang menjadi apa? Ini kalau empati tidak terbangun dengan baik pada diri anak, ada banyak sebetulnya, di sini saya tulis 3, apatisme atau asosial, mengundurkan diri dari lingkungan sosial, atau melakukan bully kepada teman-temannya, kemudian melakukan sexual harassment. Karena apa? Empati itu tepo sliro. Empati itu dari Amerika. Basa Jawane tepo sliro. Gampangane nek ora gelem dijiwit aja jiwit itu. Nek ora gelem dibuli aja mbuli. Nek ora gelem dilecehkan secara seksual, jangan melecehkan secara seksual. Jadi nepake marang celirane awake dhewe. Sliro itu begitu. Empati itu memahami perasaan orang lain apa adanya dan memahami tidak terlibat di dalam perasaan orang itu, dan ini berbeda dengan simpati. Kalau simpati nanti menjadi simpatisan. Itu dia action, ada actionnya. Kalau empati itu menerima apa adanya, utuh apa adanya. Nah, pendidikan rasa yang baik itu bisa menumbuhkan tepo sliro ini. Kalau tepo slironya tumbuh, maka anak-anak akan melakukan sesuatu itu ditepake marang slirane, dijumbuhke marang awake dhewe apa. Nek aku dingenekke gelem apa? Nek aku diantem gelem apa ora? Nek aku ora gelem diantem ya aku ora arep ngantem. Itu tepo sliro marang slirane dhewe. Itu menjadi bagian penting dari pendidikan rasa atau pendidikan emosi bagi anak-anak. Nah, bagaimana mengajarkan bahasa kolbu itu pada anak-anak?
bahagia adalah konsep. Bahagia itu adalah abstrak. Nah, maka Bapak Ibu, terutama ini untuk Bapak Ibu yang anaknya masih di kelas 1 sampai dengan kelas 4 dan kelas 5 awal ya. Dok, mulutmu tertawa lebar. Pasti kamu sedang bahagia. Nah, lalu anak memahami, oh bahagia itu tertawa lebar. Mulutnya tertawa lebar itu ya. Lalu ada aspek konkretnya, ada aspek abstraknya. Lalu contoh yang lain. Dok, tantemu sedang sedih karena HP-nya hilang. Sedih, HP hilang. Oh, sedih itu kayak gitu. Ya, sedih. Contohnya kalau HP-nya hilang. Lalu anak akan sedikit demi sedikit mengumpulkan kosakata hati, kosakata kolbu ini. Teddy bear sedang kecewa tidak mendapatkan makanan. Oh, kecewa itu tidak ada makanan. Gitu. Lalu ada aspek konkretnya, ada aspek abstraknya. Begitulah kita membangun komunikasi dengan anak, menularkan, mengajarkan kosakata hati kepada anak-anak itu dengan contoh-contoh seperti ini. Baik, yang ini nanti kita bisa kembangkan di dalam diskusi kita. Yang berikutnya, bagian ketiga adalah soal bermain, bahwa manusia adalah makhluk yang bermain atau pemuludens. Marilah kita mengajak mereka bermain-main dengan serius, karena bermain itu mengembangkan sosialitas anak, mengembangkan imajinasi anak, dan dengan bermain anak menjadi itu yang penting. Kebahagiaan adalah bagian yang sangat penting di dalam pendidikan kepada anak. Yang terakhir, imajinasi. Bapak Ibu, otak kita seperti saya sampaikan di depan, otak kita itu berisi JPG. Kalau saya tanya, Bapak Ibu hafal dari rumah masing-masing menuju SD Bumijo, pasti hafal. Bentuknya apa? Pasti bentuknya adalah rangkaian gambar-gambar. Keluar dari rumah, jalan ke sana, nikung ke sana, ada gedung ini, nikung ke sana, ada ini, nikung ke sana. Bentuknya JPG, JPG, JPG. Dan maka berbahasa dengan anak dengan bahasa yang imajinatif itu bisa mendorong mereka untuk mengeksplorasi dirinya. Lalu mendorong kreativitas anak-anak, mengurangi rasa takut karena isi otak kita sekali lagi adalah JPG. Jadi otak kita itu, cara kita menyimpan pemahaman-pemahaman itu dalam bentuk gambar-gambar. Jangan abaikan imajinasi anak, jangan menghina imajinasi anak. Wah, itu kan hanya imajinasi. Jangan. Itulah cara mereka berpikir. Sebelum kognisinya berkembang, biarkan imajinasinya berkembang. Anak-anak kita perlu ruang yang baik untuk berimajinasi, karena di situ kekuatan bereksplorasi, kreativitas ditantang, rasa takut dihapuskan, lalu kita akan menjadi membangun generasi-generasi yang imajinatif. Bapak Ibu, penemuan-penemuan di dunia ini mulainya dari imajinasi. Tidak semua, tidak murni dari penelitian-penelitian. Kalau orang sudah ahli melakukan penelitian, itu sebelumnya dia berimajinasi. Apa ya begini ya, begini. Misalnya Thomas Alva Edison. Saya buat dari wolfram itu, saya buat dari kawat ini. Loh, enggak hidup. Saya ganti pakai ini, saya ganti pakai ini. Terus begitu. Sambil berimajinasi. Dan kita tahu bahwa Thomas Alva Edison itu adalah penemu yang sangat imajinatif. Dia mempunyai banyak penemuan yang sekarang ini masih kita pakai, seperti lampu-lampu, lampu bohlam dan seterusnya. Adalah hasil karyanya, dan itu adalah hasil imajinatif.
mereka. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya akan menutup paparan ini dengan cerita. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu membayangkan saat ini sedang berada di pantai dan menemani anak-anak membangun istana pasir di pantai Parangtritis. Nah, Bapak Ibu, Anda pasti dengan serius menemani anak untuk membangun, nah ini gambarannya, nah ini tamannya, nah ini pendoponya, ini kolam renangnya, dan dibangun dengan sangat serius. Meskipun Bapak Ibu tahu bahwa nanti malam istana pasir itu akan hancur karena diterpa oleh laut pasang. Di dalam pemahaman Bapak Ibu paham bahwa nanti malam istana pasir ini akan hancur oleh gelombang pasang. Tetapi pada saat itu, Bapak Ibu tetap dengan tekun, dengan sukacita menemani anak untuk serius bangun taman itu. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu tidak mengatakan kepada anak-anak, Dok, Mas, bikin tamannya yang biasa-biasa saja, toh nanti malam istanamu ini akan hancur oleh orang. Kenapa Bapak Ibu tidak mengatakan itu kepada anak-anak? Jawabnya adalah karena Bapak Ibu mencintai anak-anak. Dan cinta itu hanya berkembang di dalam sebuah kesadaran yang tinggi. Bapak Ibu sadar bahwa nanti malam akan taman itu akan terhapus oleh gelombang pasang. Tetapi karena cinta, Bapak Ibu lalu mengajak anak seserius mungkin mengembangkan imajinasi mereka, membuat taman sebagus mungkin. Betapapun Bapak Ibu tahu bahwa nanti malam semuanya akan hancur. Demikian saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari kita lanjut dengan berdiskusi. Baik, monggo Ibu silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Budi. Terima kasih sekali Pak Budi atas paparannya dan sungguh luar biasa di mana kami kemudian memahami bagaimana peran kami selaku orang tua, baik itu orang tua di rumah maupun di sekolah, dan juga kami disadarkan kembali bagaimana karakter yang luar biasa dari anak-anak kita. Ini tadi saja saya malah terkaget-kaget Pak, terus terang. Karena saya bukan dari jurusan PGSD, jadi ini tadi malah banyak kami, terutama saya mendapatkan banyak hal bahwa karakter anak itu ternyata sangat unik dan sangat luar biasa. Dan baik Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Budi bahwa hari ini, saat ini adalah waktu untuk kita berdiskusi. Untuk diskusi kita yang pertama atau sesi tanya jawab yang pertama, kami persilahkan mungkin ada 2 penanya terlebih dahulu. Apakah ada yang akan menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu? Mama Damai tadi kelihatannya raise hand, apakah akan menyampaikan sesuatu atau menanyakan sesuatu, Mama Damai? Apakah suara saya terdengar, Mama Damai? Belum ada itu. Oh iya. Aduh Ibu, maaf kepencet tadi kayaknya itu. Oh, Maaf ini saya lagi di jalan. Iya maaf ya Ibu. Oh, J. Oh ya, ini baik. Ini di chat
Iya, dari Mama Biva 4A ini. Pertanyaannya Bapak, bagaimana mengatasi anak yang lebih sering berargumen? Jadi ada pertanyaan dari Mama Biva kelas 4A, bagaimana cara mengatasi anak yang lebih sering berargumen, Bapak? Mungkin bisa dijawab langsung terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaan yang lain. Oke, ini kelas 4 ya? Kelas 4 tuh ya? Oke, Kelas 4A. baik. Anak yang berargumen itu baik. Tidak perlu menyalahkan argumentasi apapun yang dikeluarkan oleh anak. Berani berargumen itu sebuah kemewahan sekarang ini. Contohnya begini, berkali-kali saya di kelas itu sering mengatakan begini, baik, materi sudah selesai, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang tanya. Apakah sudah jelas? Jawabannya belas gitu. Pertanyaannya sudah jelas gitu, jawabnya belas, Pak. Jadi argumentasi generasi kita itu lemah. Mereka tidak berani bertanya, tidak berani berargumen, tidak berani menentang. Kalau ada anak yang berargumen dan argumennya logis, diapresiasi saja. Apresiasi saja supaya kemampuan untuk berargumentasi itu berkembang terus. Kadang-kadang orang lalu risih gitu ya, anakku kok ngeyelan gitu. Saya kira tidak perlu merasa seperti itu, karena ke depan kita itu membutuhkan orang-orang yang argumentatif, orang-orang yang berani menyatakan pendapatnya. Saya kira jawaban saya dukung anak-anak yang sering berargumen semacam itu, sehingga dia mempunyai kepercayaan diri dan jangan dimatikan. Kemampuan untuk berargumen itu jangan dimatikan menurut saya. Begitu Ibu Uci jawaban saya untuk Bapak atau Ibu. Mama, Pak, Mama Biva. Oke. Baik, jadi lebih mungkin bisa menjadi teman berargumen, Pak, teman berdiskusi anak, betul, betul. Karena anak kadang memang sering mengharapkan untuk bisa didengar. Kalau dari pengalaman saya di sekolah, itu anak-anak itu lebih serang untuk didengar, dan anak-anak sekarang itu lebih cerdas dan lebih di luar dugaan kita, karena mereka banyak hal yang mereka dapatkan dengan mudah dengan fasilitas TIK. Jadi mungkin lebih saya setuju dengan Bapak tadi menyampaikan bahwa anak itu memang harus banyak kita dengarkan. Seperti itu. Dan mungkin dan diajarkan untuk proses seleksi sekarang ini, karena yang namanya informasi itu kan sudah tidak terbatas datangnya, dan yang dibutuhkan adalah keterampilan untuk menyeleksi informasi-informasi itu. Saya mengajar itu sekarang tidak memberikan informasi, karena informasi bisa datang dari manapun. Saya datang ke kelas untuk menginspirasi mereka dan membuat mereka mempunyai pilihan-pilihan atau menentukan informasi mana yang baik untukku, informasi mana yang baik untukku. Segitu saja. Kalau soal ilmu, soal pengetahuan sudah kita tidak kurang. Betul sekali, Pak. Bahkan gurunya kadang kalah dengan mereka. Kalah dengan secara informasi ya, tapi memang betul sekali bahwa kita sebagai orang tua sebagai pagar. Jadi sebagai teman untuk ini malah kita bisa mendapatkan banyak hal dari argumen anak ini. Apakah terlalu jauh? Apakah bisa istilahnya dimasukkan kembali ke realnya? Saya rasa seperti itu. Ya. Baik, Bapak, ini ada pertanyaan kembali dari Mama Damian kelas 1A. Bagaimana cara mengatasi anak yang memiliki kecenderungan suka membuli atau ngajak bertengkar dan suka mengganggu? Seperti itu. Monggo, Bapak.
informasinya sangat sedikit ya. Suka membuli, bertengkar dan mengganggu ya. Tolong dipastikan dulu apakah anak ini termasuk anak yang berkebutuhan khusus apa tidak. Itu ya. Anak berkebutuhan khusus itu bukan anak yang cacat. Ya, anak yang gifted, yang diberi talenta, cara berpikirnya itu berbeda. Jadi tolong dipastikan dulu apakah dia ini termasuk berkebutuhan khusus atau tidak. Kalau berkebutuhan khusus pasti cara penanganannya berbeda. Tetapi kalau anak itu normal, anak-anak yang suka membuli itu adalah orang yang kehilangan rasa empati. Empati itu teko seliro tadi, nepake marang celirane dhewe, marang awake dhewe nek ora gelem dijiwit aja njiwit. Nah, bullying itu penyebabnya banyak. Yang paling penting saya catat dari penelitian-penelitian tentang bullying itu mengatakan bahwa mereka adalah para pelakunya adalah orang-orang yang kehilangan anak-anak yang kehilangan empati. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah saya sampaikan, ajarilah mereka empati untuk memahami orang lain, untuk memahami temannya, memahami gurunya, memahami orang tuanya. Apa yang dipahami perasaannya. Jadi bagaimana perasaan guru, perasaan teman-teman, memahami perasaan orang lain apa adanya itu penting. Jadi solusinya yang ditanyakan oleh Ibu tadi itu sudah saya sampaikan di depan tadi, ajarkan kepada mereka empati untuk ikut merasakan perasaan orang lain. Entah itu orang tua, entah itu temannya atau apanya gitu. Begitu Bu Uci. Terima kasih Pak. Semoga Mama Damian bisa jawaban dari Pak Budi bisa sedikit menjawab bahwa memang lebih harus memahami terlebih dahulu karakter anak yang dikatakan suka membuli, ngajak bertengkar ini, apakah karakternya memang berkebutuhan khusus atau tidak. Dan pada prinsipnya memang kita sebagai orang tua nanti diharapkan untuk tidak menjudgment terlebih dahulu, Pak. Betul. Jadi lebih memahami bagaimana perilaku anak ini, lalu mungkin bersama-sama seandainya itu terjadi di sekolah, berarti bisa menggandeng sekolah untuk bersama-sama mendiskusikan tentang hal ini. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Baik, itu gambarannya. Baik, mohon maaf ini banyak pertanyaan Pak, jadi mungkin nggak apa-apa. Ini saya dan sebelum saya lanjutkan nanti seandainya dalam ruang Zoom ini karena memang waktu kita terbatas, maka seandainya nanti ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang tidak bisa terjawab pada saat ini, nanti mohon izin Pak Budi nanti kami akan sowan untuk membawa pertanyaan-pertanyaan ini yang nantinya bisa, jadi nanti bisa disampaikan oleh Bapak Ibu yang bertanya seandainya nanti tidak bisa terjawab di Zoom ini. Baik. Untuk yang ketiga, Bapak Ibu, apakah baik jika kita sebagai orang tua kadang ada kalanya membiarkan anak-anak untuk kecewa? Dalam artian tidak harus selalu dituruti walau sebagai orang tua bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan anak-anak karena rasa yang tidak senilai atau tidak ternilai. Tapi mungkin rasa kecewa bisa membuat anak untuk bisa belajar, untuk menahan diri. Apakah benar seperti ini? Ini pertanyaan dari Mama Naura, 4D, kelas 4. Bapak. Saya kira Mama Naura sudah benar, sudah on the track ya. Tidak semua rasa itu datang untuk dirasakan. Maka berilah pengalaman anak-anak untuk merasakan banyak hal, gitu ya. Untuk merasakan kecewa, itu rasanya kecewa itu biarkan anak juga paham. Lalu jangan lupa setelah anak merasa kecewa, lalu dirumuskan apakah tadi kamu merasa kecewa gitu. Apakah itu namanya kecewa gitu misalnya. Jangan ditinggalkan sebagai perilaku tidak menuruti saja,
Tapi tolong dirumuskan itu bagaimana perasaannya. Misalnya nangis gitu. Oke. Mama tahu kamu merasa kecewa. Sehingga ada kosakata baru. Oh, kecewa ki kaya ngene kita gitu. Maksud saya begitu. Jangan ditinggalkan itu sebagai sebuah perlakuan orang tua kepada anak saja, tetapi tolong dirumuskan juga bahwa perasaan itu namanya adalah perasaan kecewa. Supaya kosakata emosi anak itu juga tumbuh. Lalu dia lalu menjadi orang berkembang menjadi orang yang memahami emosinya, nama-nama emosinya. Itu. Saya kira itu Bu Uci. Bapak, mohon maaf belum saya. Ya, Bapak. Jadi memang untuk mengajari anak kecewa pun itu penting supaya anak juga tahu rasanya. Salah satu cara mengenalkan emosi, nih Pak, berarti. Ya, ini ya, betul. Ya. Baik, begitu ya Mama Naura, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, ini masih terkait tadi dengan anak yang suka berargumen. Jadi ada orang tua yang masih merasa tergelitik dari Mama Jacqueline 2C. Bagaimana kami orang tua bisa membedakan mana argumentasi yang sehat atau mana yang hanya sekedar debat kusir atau perlu dikoreksi. Jadi lebih pada mengidentifikasi argumen anak secara sehat ataupun hanya debat kusir. Ya, saya kira takarannya adalah logika umum saja. Logika umum, apakah anak-anak itu berbicara dalam logika umum? Apakah argumentasi itu masuk dalam konstruksi logika umum apa tidak? Gitu. Ya kadang-kadang memang ada anak-anak yang tidak logikanya itu tidak umum dan ngeyel gitu. Ya kalau gitu didispute itu artinya dipotong. Jadi kalau anak berargumen tapi tidak mutu, ya orang tua harus mendispute. Kamu tidak benar. Ini logika yang benar kayak begitu. Jadi tidak membiarkan itu terjadi begitu saja, tetapi mencoba untuk meluruskan dengan disputing. Kamu ora bener gitu. Sing bener iki gitu. Jadi kalau memang anak tidak berada dalam rel logika yang benar, menurut saya Bapak Ibu wajib untuk melakukan dispute. Kowe ora bener. Sing bener ngene iki logikanya. Tapi jangan menang-menangan sendiri. Pasti ukurannya adalah logika-logika berpikir yang umum terjadi gitu ya. Jadi kadangkala disputing atau Bapak Ibu memotong logika yang tidak benar itu kadang-kadang hanya didorong oleh perasaan sendiri, perasaan Bapak Ibu yang kepengin tidak dikalahkan oleh anak itu. Lalu kemudian mendispute anak dengan cara seperti itu. Bukan itu maksud saya, gunakan logika dasar yang umum. Kalau anak sudah on the track, support dia dengan cara berpikir semacam itu. Kalau anak melakukan logika yang tidak mutu, ya kita sebagai orang tua harus meluruskan, dipotong gitu. Tapi motongnya jangan pakai emosi, pakai logika juga. Saya kira begitu, Bu Uci. Jadi takarannya lebih pada logika umum ya Pak, bukan logika kita sebagai orang tua. Ini karena kadang kita juga punya ambisi, punya istilahnya takaran sendiri. Itu bukan yang kita pakai. Baik, terima kasih Pak. Lalu selanjutnya dari Mama Yeni ya. Usia yang paling ideal mengajari anak berpikir konkret ke abstrak. Usia berapakah yang paling ideal untuk mengajari anak berpikir konkret ke berpikir abstrak? Lalu bagaimana usaha orang tua kalau sudah terlambat mengajari berpikir konkret kepada anak? Kalau secara teori itu remaja awal itu anak-anak sudah harus berpikir, sudah mulai bisa berpikir abstrak. Remaja awal itu kira-kira kelas 6 lah gitu. Usia-usia 11, 10 itu kelas 6 ya Bu ya, betul ya. Itu sudah
anak-anak sudah mulai diajarkan untuk berpikir abstrak, diajak berpikir abstrak gitu ya, sedikit lebih abstrak dari kemarin. Jadi usia kematangan kognisi mereka untuk berpikir abstrak itu remaja awal. Remaja awal itu kira-kira ya 11 tahun lah gitu, sekitar itu, 10 atau 11 tahun. Kalau pengandaian saya kelas 5 akhir sampai kelas 6 gitu ya. Kalau sebelum itu biarkan anak-anak dengan pikirannya sendiri, pikiran yang konkret tadi. Jadi menurut literatur itu dewasa awal. Nah, dewasa awal kadang-kadang ada anak yang perkembangannya tertinggal kan, sehingga umur itu tidak bisa menjadi patokan, karena kadang-kadang ada anak yang usia kronologis itu tidak sesuai dengan usia psikologis. Sebetulnya dia sudah masuk remaja awal, tetapi usia psikologisnya masih anak-anak. Itu kan ada yang begitu. Nah, maka orang tua itu bukan melihat umurnya berapa, tetapi melihat kematangannya. Apakah dia sudah siap untuk saya ajarkan cara berpikir yang sedikit lebih abstrak daripada kemarin-kemarin. Jadi bukan umur, tetapi kematangan si anak sendiri. Kadang-kadang tidak selalu sama antara satu anak dengan anak yang lain. Karena ada faktor gizi, ada faktor keturunan, ada faktor-faktor yang lain yang berpengaruh terhadap kematangan anak ini. Begitu, Bu. Terima kasih, Bapak. Jadi memang untuk usia kelas 6 itu biasanya Pak yang gampang sekali untuk kita beri masukan ataupun informasi yang bersifat abstrak. Baik. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menyampaikan pertanyaan. Kemungkinan hanya akan kami bacakan kembali dua pertanyaan, sedangkan untuk pertanyaan yang lain nanti akan kami rangkum ataupun akan kami catat, di mana nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Budi seandainya nanti kami sowan ya Bapak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengatasi anak yang jika di rumah itu terlihat berani? Belum. Ya, saya ulang Bapak. Jadi bagaimana cara mengatasi anak yang jika di rumah itu terlihat berani, ceria, banyak ngomong gitu ya, banyak bertanya dengan orang rumah maupun orang lain. Tetapi jika di sekolah banyak diam dan pasif, terutama dengan guru. Ini dari Mama Siana kelas 1, Pak. Ya, self image-nya mesti dibangun ya, gambaran dirinya. Kenapa orang berani? Itu karena mempunyai gambaran diri yang baik. Di sebuah pertemuan, kalau saya mempunyai gambaran diri yang baik, saya akan cenderung berani untuk ngomong, membangun komunikasi, dan seterusnya. Kalau saya merasa lebih kecil dari yang lain, maka saya cenderung menutup diri, saya dipojokkan, mencari tempat yang aman, supaya tidak ditunjuk, supaya saya aman dari berbagai tugas. Nah, mungkin di rumah dia cukup nyaman dengan gambaran dirinya, tetapi mungkin jadi dia di luar gambaran dirinya berubah, bisa begitu. Ini bisa ditelusur dari pengalaman-pengalamannya. Mohon maaf Pak Budi. Halo Pak Budi. Jaringannya mungkin. Mohon maaf Pak Budi, jaringannya kelihatannya mengalami kendala,
mohon maaf Bapak Ibu, mungkin jaringan dari Pak Budi ada kendala, memang ini sempat keluar dari Zoom. Sebentar, kita tunggu sebentar, apakah Pak Budi akan masuk kembali sebentar. Sambil menunggu Pak Budi, Bapak Ibu, yang jelas memang dalam webinar kali ini kita mendapatkan sebagai orang tua mendapatkan banyak hal, terlebih lebih mengenal putra-putri kita, lalu peran kita sebagai orang tua, sebagai guru, mengajar, didik, atau baik itu di rumah maupun di sekolah. Dan ini kami harapkan bahwa adanya webinar ini, kita semakin mencintai putra-putri kita, semakin bergandengan tangan untuk kita saling sebagai sebagai benteng ya. Kalau tadi saya mengambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Budi, kita sebagai benteng utama untuk anak-anak kita sebelum nanti anak-anak kita masuk ke dalam masyarakat, ke dunia nyata. Dan saya harapkan peran dari Bapak Ibu selaku orang tua dan juga Bapak Ibu guru, kita sama-sama dalam hal ini berkomunikasi secara terbuka, berkomunikasi secara intens. Seandainya memang nanti dalam proses pendampingan putra-putri Bapak Ibu ini ada kendala ataupun ada segala permasalahan, dan kami selaku sekolah itu sangat terbuka seandainya nanti Bapak Ibu memang akan berdiskusi dengan kami terkait pendampingan maupun pembelajaran dengan siswa. Dan webinar kita pada siang hari ini memang sungguh menjadi acuan kita, menjadi dasar kita untuk saling berjalan bersama. Jadi meskipun kami di sini di sekolah, Bapak Ibu di rumah, ini kami harapkan bisa bergandengan bersama, berdampingan bersama, berjalan bersama untuk mendampingi putra-putri kita tercinta. Karena menurut kami, menurut saya sendiri, anak-anak ini memang sungguh luar biasa, anak-anak yang sangat hebat. Dan kami juga berterima kasih karena Bapak Ibu semua sudah mempercayakan pendidikan di Tarakanita, di mana Tarakanita ini tidak akan bisa memberikan pelayanan yang luar biasa juga seandainya Bapak Ibu tidak mempercayakan pada kami. Dan kami harapkan ini bisa kita jadikan sebagai dasar kita untuk mendampingi putra-putri kita semuanya. Mohon maaf, apakah Pak Budi? Dan tadi kami sampaikan ini masih menunggu Pak Budi untuk beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya nanti akan kami catat. Ini sudah kami rangkum seluruhnya dan nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Budi dan nanti akan kami sampaikan secara japri. Baik, secara japri kepada Bapak Ibu yang bertanya. Maka kami mohon untuk bisa melengkapi pertanyaan dengan nama dan kelas siswa ya, supaya kami nanti bisa menyampaikan jawaban dari Bapak Budi. Bapak Ibu, mungkin karena ini Pak Budi juga belum menyampaikan kondisi jaringannya, maka di sini saya selaku moderator pada webinar kali ini
mengucapkan banyak terima kasih atas atensi, atas perhatian, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, dan juga diskusi, keterbukaan dari Bapak Ibu semuanya. Dan kami juga minta maaf seandainya dalam proses webinar ini tadi kami mungkin ada salah kata, salah tindakan, kami mohon maaf dengan kerendahan hati kami. Dan yang saya akan menutup satu hal, bahwa kami bersama dengan anak-anak ketika di sekolah itu selalu melantunkan semboyan kami, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Dan di sini di Zoom ini akan kami tambahkan kembali bahwa Tarakanita bersama dengan Bapak Ibu semuanya akan semakin yes, yes, yes. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan selalu diberkahi dengan kebahagiaan. Untuk ini kami kembalikan lagi kepada Suster Aryani. Monggo Suster. Baik, terima kasih Bu Uci sudah memandu webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Budi Sarwono yang dengan kerelaan berbagi bersama kami sehingga kami dapat dibantu untuk semakin bersinergi bersama antara sekolah, orang tua, dan anak. Baik Bapak Ibu yang terkasih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.52, kita akan mengakhiri parenting bersama kita dengan doa penutup. Dan setelah doa penutup, mohon untuk Bapak Ibu membuka kamera. Kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum kita meninggalkan ruang Zoom. Baik, saya akan menutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami selama webinar kami. Semoga apa yang kami peroleh selama webinar membantu kami untuk dapat bersinergi bersama dan mengembangkan anak-anak kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, guru dan karyawan dan Bapak Ibu semua kita menggemakan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita, satu hati, Satu semangat. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Dulu, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk Bapak Ibu membuka kameranya. Bu Tanjung, apakah sudah mulai bisa? Baik, Bapak Ibu, ini ada 5 slide ya. Kami akan ambil satu persatu. Untuk slide yang pertama dulu. Baik, terima kasih. Kami ambil slide yang kedua. Ini Kak. Ambil slide yang kedua nih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya kita ambil slide berikutnya. Slide yang ketiga. Baik, 1, 2, 3.
Baik, kita ambil slide yang keempat, Bapak Ibu. Oh, ini banyak yang menutup kamera. Monggo bisa dibuka kameranya. Kita ambil slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, slide yang terakhir. Baik, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami kembalikan kepada Suster. Terima kasih Bu Tanjung sudah membantu dalam foto bersama. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam webinar bersama. Nah, tidak kalah, saya juga punya pantun. Kalau tadi Bu Uci membuka dengan pantun, saya juga menutup dengan pantun. Oke. Pak Tanto bersama Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.